mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manaqib online pada pagi hari ini, senantiasa diberikan kemudahan di dalam setiap urusannya, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita pada bulan ini memasuki bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, seorang sosok manusia yang oleh Allah dijadikan sebagai kekasihnya. Ada tuh Syekh beberapa kali pernah kita dengar, pernah menyampaikan bahwa kita ini manusia, umatnya, umat Nabi, kita mah tidak tahu benar kalau tidak salah dulu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita mah tidak akan suci kecuali kotor dulu. Tanpa kotor dulu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi itu Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia biasa. Seperti kita. Walaysa kal basyari. Tetapi ia tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah ibarat batu permata yakut wan nasu kal hajari. Sedangkan kita manusia yang lain itu batu biasa. Tentu walaupun sama-sama batu tetapi berbeda nilainya. Inilah termasuk agama, termasuk di dalamnya adalah termasuk ajaran agama adalah kita mesti mengetahui kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa dari hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari bahwa Nabi bersabda ad-dinu an-nasihatu, bahwa agama itu adalah nasihat. Para sahabat saat itu bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Atau nasihat milik siapa agama itu? Kata Nabi, lillahi, nasihat bagi Allah, nasihat dari Allah, nasihat untuk Allah, nasihat milik Allah. Maknanya, agama sebagai nasihat bagi Allah adalah kita beriman kepada Allah dan segala yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan teologis, keimanan, dan lain sebagainya. Dan melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian wali kitabihi, agama itu adalah nasihat bagi kitabnya Allah. Semua kitab yang Allah turunkan, khususnya puncaknya adalah Al-Quran. Maknanya adalah kita mesti berpegang kepada Al-Quran. Ambil pelajaran dari Al-Quran. Kemudian membacanya dan lain sebagainya. Termasuk juga wali rasulihi. Agama itu adalah nasihat bagi Rasulnya atau milik Rasulnya. Bagi Rasul Allah. Maknanya adalah kita mengagungkan, mencintai Nabi, termasuk kita mesti mengetahui kedudukan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka ada syair yang dari Imam Busairi yang begitu masyhur menggambarkan, mengilustrasikan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajab.
Muhammadun Nabi Muhammad adalah Sayyidul Kaunain, pemimpin Al-Kaunain, dua alam, dunia dan akhirat. Di dunia ya sebagai Sayyid pemimpinnya. Begitu pula di akhirat nanti Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pemimpin dari semua anak Adam wala fakhra. Wathaqalaini dan Nabi Muhammad itu sayyidus thaqalain. Kan kita baca salatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Habiballah ya Karimallah ya Sayyidal Kaunain ya Sayyidas Thaqalain ya Ahmad ya Taha dan seterusnya. Nabi Muhammad itu Sayyidus Thaqalain, pemimpin jin dan manusia. Pemimpin dua makhluk. Wal fariqaini min urbin wa min ajam. Dan juga pemimpin bangsa Arab maupun non-Arab. Inilah kedudukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yunal Amiru. An-nahi fala ahadun abarra fi qawlin la minhu walana. Nabi itu al-amir, memerintahkan kebaikan. Basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah. Nadhiran, memberikan peringatan bagi orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fala ahadun abarra fi qawlin la minhu walana. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih tegas, yang lebih baik ketika mengucapkan iya atau tidak. Karena apa? Karena ucapan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berasal dari hawa nafsunya. Kalau kita ketika ditanya sesuatu kan banyak pertimbangan ketika berkata iya atau tidak. Tetapi Nabi ketika berkata iya atau tidak, hatta berkata iya atau tidak saja, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Betapa mulianya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Semua nabi berada di bawah, mengungguli semua nabi dan rasul. Fi khalqin, dalam rupanya tidak ada nabi yang lebih rupawan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf yang dikatakan yang orang-orang yang perempuan dikisahkan dalam Al-Quran yang perempuan terpesona melihat Nabi Yusuf hingga tanpa mereka sadari mengiris tangannya tanpa merasakan kesakitan karena terpesonanya oleh ketampanan Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia kata mereka. Ini malaikat, menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf. Itu hanya 50%, sebagian dari ketampanan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tidak pernah mendengar kisah yang serupa? Tidak ada orang yang mengiris tangannya melihat Nabi. Karena begitu wibawanya Nabi Muhammad SAW. Ketampanannya diiringi dengan kewibawaan. Tidak ada manusia yang sanggup menatap wajahnya berlama-lama. Ketika muncul haibahnya, ketika datang wibawanya Nabi, tidak ada sahabat yang berani menatap wajah Nabi. Maka dikatakan dalam syair lain bahwa wajhu kal qamar bal adwa minal qamar. Wajahnya begitu terang benderang,
seperti bulan, bahkan lebih terang daripada bulan. Walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Tidak hanya mengungguli para nabi dari segi rupa, dari segi akhlaknya, sehingga tidak ada satupun nabi yang mendekati kemuliaan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ilmu maupun dari segi kemuliaannya. Ini termasuk memahami kedudukan Nabi adalah ajaran agama. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Nah, inilah kita yang berkaitan dengan thariqah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua para nabi, itu semuanya mengambil, meminta dari Nabi Muhammad, mengambil kemuliaan Nabi, memohon kemuliaan Nabi, mengambil roshpam gorfam minal bahri. Ibarat para nabi itu, Nabi Muhammad adalah lautan, para nabi kemuliaan, ilmu, akhlak dan lain sebagainya hanya seciduk bahasanya, bahasa Indonesianya, seciduk air yang diambil dari lautan. Itulah kedudukan Nabi Muhammad dibandingkan dengan para anbiya yang lain. Dan thariqah itu semuanya ada pada gambaran itu. Bahwa para nabi, dari Nabi Adam hingga nabi yang lain, semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan itulah thariqah, semuanya bersumber minal abahuril Muhammadiyah, dari lautan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan para masyayikh, kemuliaan para aulia, karena bersambung dengan orang yang bersambung dengan orang yang bersambung dengan orang hingga puncaknya bersambung kepada sumber kemuliaan. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah menjadi mulia. Maka puncak kemuliaan dikatakan para sahabat mendapatkan kemuliaan. Puncak kemuliaan para sahabat adalah bukan mereka dijamin surga ketika hidupnya. Bukan mereka mendapatkan kemuliaan yang lain, tetapi puncak kemuliaan para sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain adalah pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah karomah terbesar daripada para sahabat. Dipertemukan secara jasadiah, secara lahiriah dan ruhaniyah, dihidupkan semasa dengan manusia yang paling mulia. Inilah karomah yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Atau istilah dalam thariqah kita, tidak terkejar. Tidak akan terkejar kemuliaan itu. Karena tidak akan terulang. Orang-orang yang dihidupkan semasa dengan Nabi tidak hanya semasa, tetapi beriman kepadanya, menolongnya, membantunya. Itulah kemuliaan yang paling utama. Maka di dalam satu kitab dikatakan Karamatul Aulia, dalam kitab Karamatul Aulia, para wali diberikan karomah oleh Allah adalah sebagai pengganti. Mereka tidak hidup pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ada keterangan seperti itu. Bahwa inilah karomah terbesar sesungguhnya adalah dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi masih hidup. Itulah kemuliaan para sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan kita belajar thariqah, berthariqah, belajar zikir kepada guru mursyid, kita mengambil kepada sumber lautan Muhammadiyah. Semuanya, semua thariqah yang ada
Al-turuku kulluha masdudah. Semua torikoh tertutup, tidak bersambung, tidak akan memberikan futuh illa man iqtafa athara Rasulillah, kecuali torikoh yang mursyidnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kita beruntung, bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan dengan guru mursyid yang bersambung silsilahnya, baik silsilah ruhani maupun secara silsilah jasadiahnya. Abah Awas itu secara silsilah memang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, begitu pula secara silsilah torikohnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita menjadi murid dari orang yang telah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nuruka min nuri syaikhika wa nuru syaikhika min nuri nabika. Cahaya yang kita terima, keberkahan yang kita terima, kemuliaan yang kita terima berasal dari guru kita. Sedangkan guru kita mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakanlah Nabi, bersolawatlah kepada Nabi. Tidak ada waktu melainkan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah dimaklumatkan oleh guru mursyid kita. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, kita senantiasa membaca rajanya salawat, yaitu salawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Hadanallah ya kemajma'in. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah, keberkahan. Keluarga yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Dengan keberkahan seluruh ahli silsilah, dengan keberkahan Syekh Mursyid, meminta daripada lautan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.